Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 2 pada bab hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan anak-anak bisa membuka buku paket pada halaman 189. Kita akan membaca dalil-dalil dari Al-Quran berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang pertama surah An-Nisa ayat 146. Mari kita baca bersama atau silakan bisa disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Silakan artinya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalil yang kedua yang berkaitan dengan perintah sabar, ya, yaitu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Silakan artinya bisa dibaca sendiri. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalil yang ketiga yang berkaitan dengan perintah memaafkan orang lain, yaitu surah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Silakan artinya bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke isi kandungan ya anak-anak. Yang pertama kandungan surah An-Nisa ayat 146. Surah An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang.
Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan diri kita. Ya, baik, selanjutnya kandungan surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Sabar itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam menjauh kemaksiatan atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam menuntut ilmu pengetahuan pun kita harus sabar. Dalam bekerja pun kita harus sabar, karena hal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kandungan surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yang senantiasa memaafkan orang lain. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Ya, selanjutnya mari kita simak lagi ya anak-anak, berkaitan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan surah An-Nisa ayat 146 ini. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji ya, dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Kemudian ikhlas dalam beribadah semata-mata hanya karena Allah ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, selalu berhati-hati dan dalam bertindak dan berperilaku ya. Kemudian tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan untuk orang lain. Kemudian berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, harus senantiasa sabar ya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengar azan, segera hadir di masjid meskipun keadaannya panas ya. Kemudian ketika bel berbunyi dalam sekolah misalnya, kita segera masuk mengikuti pelajaran. Saat orang tua memanggil kita, kita harus segera mendatanginya ya, karena itu adalah merupakan sebuah kewajiban kita menghadiri undangan dari orang tua atau mendatangi panggilan dari orang tua. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus senantiasa kita ingat, karena terkadang ketika dalam kehidupan sehari-hari ya, panas terik di siang hari, kita harus selalu melaksanakan perintah Allah untuk salat zuhur berjamaah ya. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan lah, ini silakan bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. Tidak boleh membolos ya, tidak boleh tawuran dan seterusnya. Tidak boleh melakukan kemaksiatan, tidak boleh pacaran ya anak-anak, antara non mahram lawan jenis berpacaran itu dilarang dalam agama Islam, maka kita harus berusaha untuk meninggalkannya.
Kemudian selanjutnya adalah perilaku pemaaf ya. Bagaimana perilaku kita untuk mengamalkan ayat ini? Yang pertama harus senantiasa mudah memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang minta maaf. Kemudian mudah dalam meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Tidak punya rasa dendam sama sekali terhadap orang yang pernah menyakiti hati kita. Ya anak-anak semuanya, saya kira demikian untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab ikhlas di dalam beramal, kemudian sabar dalam kehidupan, dan harus senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya di masa pandemi corona ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit corona. Dan mudah-mudahan untuk corona ini segera diangkat oleh Allah sehingga pembelajaran kita bisa normal kembali seperti sedia kala. Kita bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Baik anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.